Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Universitas Siber Asia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil ujian akhir semester mata kuliah akuntansi biaya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Miftah Putri Fikada. Saya berasal dari kelas akuntansi biaya MJ502. Di sini saya berperan sebagai konsultan yang akan menangani sebuah kopi shop atau kedai kopi yang mengalami penurunan laba, yaitu Cyber Coffee. Berikut saya akan jelaskan selengkapnya. Baik, di sini saya akan berperan sebagai konsultan yang akan menangani Cyber Coffee ini yang mengalami penurunan laba dan pemiliknya ingin melakukan perubahan strategi di tahun 2026 untuk meningkatkan profitabilitasnya. Baik, kita masuk ke profil dari Cyber Coffee. Cyber Coffee adalah sebuah kedai kopi yang sedang mengalami penurunan laba. Pemilik kedai ingin melakukan perubahan strategi di tahun 2026. Berikut adalah data operasional saat ini. Harga jual rata-ratanya yaitu 30.000, biaya variabelnya per cupnya yaitu 12.000, lalu total biaya tetap per bulannya 45 juta sudah termasuk sewa tempat, gaji karyawan tetap, listrik, wifi. Lalu volume penjualan saat ini yaitu 3.000 cup per bulan. Pemilik mempertimbangkan dua opsi strategi untuk meningkatkan performa bisnis, yaitu opsi yang pertama atau opsi A yaitu strategi efisiensi, mengurangi biaya tetap sebesar 5 juta dengan mengurangi biaya promosi fisik. Namun biaya variabel naik menjadi 14.000 per cup karena beralih ke bahan baku organik yang lebih mahal diasumsikan harga jual tetap. Lalu ada opsi yang kedua yaitu opsi B, strategi ekspansi dengan meningkatkan biaya tetap sebesar 15 juta untuk merenovasi dan live musik guna menarik pelanggan. Diperkirakan volume penjualan akan naik sebesar 40% dari volume saat ini. Lanjut, saya akan menganalisis kondisi saat ini dan akan menganalisis perbandingan antara opsi A dan opsi B. Kita masuk ke analisis kondisi saat ini, yaitu pertama kita menghitung margin kontribusi per unit dan rasio margin kontribusinya. Setelah dihitung, ditemukan margin kontribusi per unitnya saat ini yaitu sebesar 18.000 per cup, sedangkan rasio margin kontribusi dihasilkan 0,60 atau 60%. Lalu, untuk titik impas atau BEP dalam unit dihasilkan sebesar 2.500 cup, sedangkan dalam rupiah dihasilkan sebesar 75 juta. Selanjutnya kita menghitung laba operasi saat ini. Pertama kita menghitung pendapatan total. Setelah dihitung diperoleh pendapatan total sebesar 90 juta. Kemudian kita menghitung biaya variabel total dan setelah dihitung diperoleh biaya variabel total sebesar 36 juta. Selanjutnya kita menghitung margin kontribusi total dan setelah dihitung diperoleh sebesar 54 juta. Selanjutnya kita akan menghitung laba operasi dan setelah dihitung diperoleh laba operasi sebesar 9 juta. Kesimpulan yang bisa diambil dari perhitungan di atas yaitu Cyber Coffee saat ini memperoleh laba operasi sebesar 9 juta per bulan. Selanjutnya kita masuk ke analisis opsi A dan opsi B yang telah diberikan oleh pemilik dari kedai kopi, yaitu pemilik kedai kopi memiliki opsi A yaitu efisiensi dan opsi B ekspansi. Efisiensi ini berfokus pada penghematan biaya tetap dengan tindakannya memotong biaya promosi sebesar 5 juta. Konsekuensinya beralih ke bahan organik yang lebih mahal sehingga biaya variabel naik menjadi 14.000. Lalu ekspansi berfokus pada pertumbuhan agresif. Lalu tindakannya dengan merenovasi dan mengadakan live musik sehingga menambah biaya yaitu 15 juta menjadi biaya tetap. Konsekuensinya harus ada kenaikan volume sebesar 40%. Kita masuk ke analisis opsi A, yaitu kita harus mengetahui biaya-biaya
biaya-biaya apa saja yang berubah. Yang pertama yaitu biaya tetap baru, yaitu pengurangan 5 juta, sehingga menjadi biaya tetap barunya sebesar 40 juta. Lalu biaya variabel barunya yaitu 14.000. Harga jualnya 30.000 dan volume penjualannya masih tetap yaitu diasumsikan sebesar 3.000 cup. Kita masuk ke perhitungan margin kontribusi per unit, yaitu dihasilkan 16.000. Lalu rasio margin kontribusi dihasilkan 53,33%. Dalam hal ini rasio margin kontribusi turun yang tadinya 60% menjadi 53%. Lalu BEP dalam unit dihasilkan 2.500 cup dan BEP dalam rupiah dihasilkan 75 juta. Selanjutnya, kita masuk ke proyeksi laba operasi dengan dihasilkan pendapatan total sebesar 90 juta, biaya variabel total sebesar 42 juta, margin kontribusi total sebesar 48 juta, dan laba operasi dihasilkan 8 juta. Jadi, untuk opsi A dapat disimpulkan bahwa kedai kopi tersebut akan mengalami keuntungan sebesar 8 juta per bulan. Dari perhitungan yang telah saya lakukan dapat disimpulkan bahwa hasil proyeksi opsi A yaitu mengalami kemunduran profit dengan dihasilkan pendapatan sebesar 90 juta, biaya variabel sebesar 42 juta, margin kontribusi sebesar 48 juta, biaya tetap baru sebesar 40 juta, laba operasi sebesar 8 juta. Sehingga dapat disimpulkan opsi A menurunkan laba sebesar 1 juta per bulan karena pada kondisi saat ini kedai kopi mempunyai laba sebesar 9 juta. Setelah memproyeksikan opsi A, laba turun 1 juta yaitu di angka 8 juta. Jadi untuk opsi A menurunkan laba sebesar 1 juta per bulan. Dengan artian penghematan biaya promosi gagal menutupi kenaikan harga pokok produksi. Kita lanjut ke opsi B, yaitu strategi ini berfokus pada customer experience melalui renovasi dan live musik untuk memacu volume penjualan dengan proyeksi baru yaitu biaya tetap baru sebesar 60 juta karena mengalami kenaikan 15 juta untuk biaya operasional. Lalu biaya variabel masih tetap di angka 12.000 per cup dan target volume mengalami kenaikan 40% yaitu 4.200 cup. Lanjut masuk ke perhitungan. Untuk perhitungan opsi B, yang pertama margin kontribusi per unit dihasilkan 18.000, rasio margin kontribusi dihasilkan 0,6 atau 60%, lalu BEP dalam unit dihasilkan 3.334 cup, lalu BEP dalam rupiah dihasilkan 100 juta, lalu proyeksi laba operasional menghitung pendapatan total terlebih dahulu dan dihasilkan 126 juta, lalu biaya variabel total dihasilkan 50 juta 400, margin kontribusi total dihasilkan 75 juta 600, dan laba operasi dihasilkan 15 juta 600. Hasil dari proyeksi opsi B mengalami lonjakan profitabilitas, yaitu pada opsi B ini dihasilkan pendapatan baru sebesar 126 juta, biaya variabel dihasilkan 50 juta 400, margin kontribusi dihasilkan 75 juta 600, dan biaya tetap dihasilkan 60 juta. Lalu untuk laba operasi yaitu dihasilkan 15 juta 600. Dengan kedai kopi saat ini mempunyai laba yaitu 9 juta dan apabila memproyeksikan opsi B akan mengalami lonjakan profit yaitu menjadi 15 juta 600 sehingga dapat kita hitung bahwa kenaikan profit sebesar 73,33%. Dari perhitungan yang telah saya lakukan mulai dari kondisi saat ini, mulai dari opsi A dan opsi B, kita simpulkan dalam bentuk tabel, yaitu yang pertama margin kontribusi per unit pada kondisi saat ini 18.000 dengan menggunakan opsi A menjadi 16.000 dan menggunakan opsi B menjadi tetap yaitu 18.000. Lalu untuk rasio margin pada kondisi saat ini 60%,
Pada kondisi opsi A, yaitu mengalami penurunan menjadi 53,30%, dan untuk opsi B tetap yaitu 60%. Lalu untuk BEP unit kondisi saat ini yaitu 2.500 cup, untuk opsi A yaitu 2.500 cup, dan untuk opsi B yaitu mengalami kenaikan menjadi 3.334 cup. Dan untuk proyeksi laba yang telah dihitung, kita dapat mengetahui bahwa kondisi saat ini yaitu 9 juta. Untuk kondisi opsi A yaitu 8 juta, dan untuk opsi B yaitu 15.600.000. Dari tabel tersebut dapat diartikan bahwa opsi A menghasilkan laba lebih rendah daripada kondisi saat ini, yaitu 8 juta versus 9 juta. Meskipun biaya tetap berkurang, hal ini disebabkan kenaikan biaya variabel yang mengurangi margin kontribusi per unit. Lalu untuk opsi B menghasilkan laba tertinggi yaitu 15.600.000 karena peningkatan volume penjualan sebesar 40% mampu menutupi kenaikan biaya tetap yang signifikan. Saya sebagai konsultan merekomendasikan pemilik kedai untuk memilih opsi B yaitu strategi ekspansi untuk meningkatkan kinerja keuangan CyberCoffee di tahun 2026 karena memberikan potensi peningkatan laba terbesar yaitu 15.600.000 per bulan, yang berarti ada peningkatan laba sebesar 73,33% dibandingkan dengan kondisi saat ini. Meskipun membutuhkan investasi tambahan 15 juta dan meningkatkan titik impas, strategi ini sejalan dengan pertumbuhan bisnis jangka panjang dan penguatan posisi pasar. Dengan asumsi bahwa target peningkatan volume 40% dapat dicapai melalui renovasi dan live musik yang tepat sasaran, serta tidak ada perubahan yang signifikan dalam lingkungan kompetitif. Sehingga opsi B adalah keputusan strategis yang paling rasional dan profitable untuk dilaksanakan di tahun 2026. Saya akan menjelaskan sedikit alasan mengapa opsi A itu bisa gagal agar pemilik kedai kopi agar lebih percaya dengan opsi B. Yaitu mengapa sih opsi A yaitu efisiensi bisa gagal? Karena kenaikan biaya bahan baku yang tadinya 12.000 menjadi 14.000. Hal tersebut yang menggerus profitabilitas setiap cangkir kopi secara langsung. Yang kedua yaitu penghematan biaya tetap sebesar 5 juta tidak sebanding dengan hilangnya potensi margin dari total volume penjualan. Kesimpulannya bahwa opsi A secara matematis adalah langkah mundur. Jadi, jangan mengorbankan unit margin demi penghematan fixed cost yang kecil. Baik, kita lanjut. Mengapa opsi B atau ekspansi itu bisa berhasil? Saya akan meyakinkan. Opsi B memanfaatkan kekuatan volume dan skala. Yang pertama, volume menutupi biaya. Dengan peningkatan penjualan 40% menghasilkan tambahan margin kontribusi total sebesar 21.600.000. Yang kedua, margin stabil dengan mempertahankan biaya variabel rendah yaitu sebesar 12.000 adalah kunci profitabilitas saat volume naik. Kesimpulannya, kenaikan biaya tetap 15 juta tertutupi sepenuhnya dengan lonjakan omset dan menyisakan laba bersih yang banyak. Saya sebagai konsultan setelah menganalisis perhitungan mulai dari kondisi saat ini, mulai dari opsi A dan opsi B, saya sangat menyarankan untuk pemilik kedai kopi memilih opsi B. Waktunya CyberCoffee bertumbuh. Keputusan strategis hari ini menentukan posisi pasar tahun depan. Opsi B bukan hanya tentang renovasi, tapi tentang memaksimalkan potensi aset bisnis dari CyberCoffee. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga pemaparan kali ini bisa membawakan dampak bagi CyberCoffee. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.